Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi ajma'in wal khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa tabi' tabi'in min a'immatinal fuqaha'il mujtahidin wal usuliyin al mutakallimin wal muhaddithin al mufassirin wa sufiyatil arifin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-ilahul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna birahmatika fi ibadika sholihin amin ya rabbal hadirin wal hadirat yang saya muliakan, saya hormati segenap keluarga besar Sari Asih. Ada Dr. Mahruzaman, ada Ibu, mungkin Ibu Siti nanti datangnya ya tiba-tiba tiba itu ya tiba-tiba nanti nanya gitu ya, ngagetin beliau itu biasanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dipenuhi semua kebutuhannya oleh Allah, dan semoga mendapatkan ampunan dari Allah, didekatkan kepada Rasulullah, dan insya Allah kita semua kelak wafatnya husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Kita sampai kepada sifat selanjutnya dari sifat wajib 20. Sifat wajib artinya adalah sifat yang pasti ada pada Allah. Ya. Sifat wajib artinya apa? Sifat yang pasti ada pada Allah. Umpamanya Ibu, kita mengatakan air. Kenapa kita bilang ini air? Karena dia memiliki sifat cair ya. Kalau sifatnya diambil sudah bukan air lagi. Artinya air dikatakan air karena punya sifat cair. Nah Allah itu dikatakan Allah karena punya sifat. Kalau sifat itu ada maka itulah Allah. Kalau nggak ada maka bukan Allah. Sifat pertama wujud yang artinya ada. Coba kalau Allah nggak punya sifat wujud, ya berarti Allah nggak ada. Sifat kedua, kidam. Kidam artinya terdahulu. Wujudnya selalu duluan. Wujudnya selalu duluan. Kalau belakangan itu namanya bayar utang. Oke? Kalau belakangan namanya bayar utang. Makhluk semuanya belakangan, gitu Bu ya. Semua makhluk pasti belakangan. Yang duluan itu cuma Allah. Selain karena Allah itu kidam, sifat ketiga adalah bako. Bako artinya kekal. Artinya Tuhan tidak mungkin sirna. Kalau kita lihat manusia semuanya banyak yang mengaku Tuhan, mengaku orang hebat, ternyata semuanya jasadnya habis dimakan tanah, betul. Menunjukkan apa? Segala sesuatu pasti sirna. Ada misalkan agama yang menjadikan Tuhannya adalah manusia, kemudian Tuhannya mati. Nah, maka Tuhan itu tidak mungkin sirna. Kalau sirna maka bukan Tuhan. Ada yang menjadikan patung sebagai Tuhannya. Patungnya hancur.
patungnya roboh, maka tidak mungkin dikatakan tuh Tuhan selain karena datangnya belakangan. Ya, namanya Tuhan harus apa dulu? Duluan, dan tidak boleh sirna. Wujud kidam bako. Yang keempat, mukhalafatuhu lil. Tuhan itu pasti beda dengan makhluknya. Tuhan tidak mungkin sama dengan makhluk ataupun serupa. Habib, bedanya sama dengan serupa apa? Ibu sering dengar nggak Bapak? Serupa tapi tak. Serupa aja nggak, apalagi sama. Saya sama ibu nggak sama, tapi kita serupa. Bahkan ada profesor dari Jepang tuh, dokter, namanya Profesor Murakami. Dia punya buku tentang DNA. Kata Profesor Murakami, Bu, DNA manusia yang paling pinter dengan DNA manusia yang paling, ya, paling apa? Saya nggak ngomong ya, paling itulah pokoknya ya. Yang paling itulah ya. Itu bedanya cuma 0,01%. Bu. Jadi ibu ama saya, Bu, nggak ada bedanya. 0,01% itu kan hampir nggak ada bedanya. Kecuali Rasulullah lah, itu kayaknya ya buktinya apa? Kalau kita tahu keringatnya Rasulullah itu wangi. Kalau kita jangan ditanya Ibu. Ya, jangan dibahas ya. Ya Bu. Betul, betul nggak? Ya. Rasulullah itu seumur hidup tidak pernah pergi ke dokter gigi, Bu. Tapi giginya putih, rapi, bercahaya. Nah, coba nanti pulang sini nyengir di kaca. Ya, kayak apa giginya? Ya, coba Bu. Ya, jadi emang ini khusus dengan manusia-manusia umum selain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita dengan monyet itu bedanya cuma 3%, Bu. Jadi apa yang mau kita banggain jadi manusia? Uang sama monyet aja bedanya cuma 3%. Ya, 3% lagi jadi monyet kita, Bu. Maksudnya apa? Artinya Allah itu bukan sekedar nggak sama, tapi nggak boleh ada keserupaan. Coba ibu sama saya, sama dokter, bedanya apa coba? Banyak, tapi miripnya juga banyak. Nah Allah tuh nggak boleh mirip, Bu, mirip aja nggak boleh. Kalau misalkan ada orang menuhankan Nabi Isa, ya Nabi Isa mirip sama kita, nggak mungkin jadi Tuhan. Mirip di mananya, Beb? Nabi Isa berjenggot, saya nggak. Bilang, satu, Nabi Isa belakangan, ibunya duluan, betul nggak? Dua, Nabi Isa tersusun, ada darah, ada daging, ada tulang, ada anggota tubuh. Kita tersusun nggak? Ya berarti sama dong di situnya kan. Meskipun rupanya beda. Ada yang menuhankan gajah. Kita bilang, emang kita beda sama gajah, tapi samanya banyak. Sama-sama tersusun, sama-sama belakangan, sama-sama bertempat, sama-sama di dalam dimensi waktu. Apa yang kita alami kemarin, tuh gajah juga ngalamin kemarin. Apa yang kita alamin sekarang, gajah juga ngalamin sekarang. Maksudnya ini tidak bisa kita sifatkan pada Allah. Jadi Allah itu tidak berwarna, tidak punya atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, tidak punya berat. Yang punya berat badan itu kita, makanya kalau foto pada tahan napas. Ya, jadi mukhalafatul hawadisi, Bu, maksudnya memang nggak sama dan nggak serupa gitu. Jadi apa yang kita lihat ada pada diri kita, bahkan gini, Bu. Apa yang mungkin ada pada pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Saya mau tanya, pikiran yang menciptakan Allah atau Allah yang menciptakan pikiran? Yang pertama apa yang kedua? Masih pada belum nyambung, ada yang begini. Ada yang mikir begini gitu, saya tanya lagi ya.
Pikiran yang menciptakan Allah atau Allah yang menciptakan pikiran kita? Allah menciptakan? Oke, baik. Karena kita makhluk, pikiran kita juga makhluk. Nggak mungkin Allah sama dan serupa dengan pikiran. Karena pikiran kita makhluk. Ah, puyeng-puyeng dah. Ah, ya, bisa paham tapi Bu ya. Jadi apapun yang ada di pikiran kita pasti bukan Allah itu. Oke, mukhalafatu lil hawaditsi qiyamuhu. Apa maknanya qiyamu binafsi? Berdiri maksudnya apa? Allah tidak membutuhkan. Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita pasti memiliki problem, masalah, kesedihan, Ibu ya. Semuanya makhluk Allah pasti punya itu. Semuanya pasti merasakan yang namanya sedih, yang namanya capek, ya. Kecuali orang-orang atau malaikat yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala keistimewaan, ya. Akan tetapi yang harus kita paham, namanya manusia itu, ini Bu Siti bukan? Eh? Bukan. Iya, jangan ngumpet-ngumpet nih kalau Bu Siti ini harus dicurigai soalnya datang-datang di belakang aja. Iya, ya bukan ya Bu. Soalnya saya mencurigai nih kalau udah pakai kacamata langsung saya curigai Bu Siti pokoknya. Ya, iya, pakai kacamata, pakai masker Bu Siti aja pokoknya. Ya, ya. Ibu, jadi Tuhan itu tidak mungkin bergantung kepada selainnya. Kalau masih bergantung kepada selainnya maka bukan tuh. Contoh Nabi Isa makan atau tidak? Makan. Butuh udara atau tidak? Butuh. Fir'aun butuh tidur enggak? Butuh. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah itu tidak mungkin yang namanya ngantuk apalagi tidur. Lah ini kerjaannya tidur ngaku Tuhan. Aduh ya Allah ya. Jadi Tuhan itu tidak mungkin bergantung kepada siapapun. Kita yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. As-somad itu artinya tempat bergantung. Tempat kita bergantung. Mukhalafatul hawaditsi qiyamuhu binafsihi. Selanjutnya apa Ibu? Wahdaniyah. Wahdaniyah artinya esa, satu. Kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu satu, tidak berbilang, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki partner, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu maknanya wahdaniyah. Ya kalau misalkan Tuhan itu dua, berantem Ibu. Nggak mungkin jadi ini alam semesta Ibu. Nggak mungkin jadi alam semesta. Karena alam semesta ini dijadikan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang satu. Coba kalau misalkan Allah itu dianggap seperti suami istri, waduh ribut nggak Bu? Ribut nggak? Ribut lah, Tuhan dua, bayangin. Kenapa kok terjadi keributan di rumah tangga? Karena nakodanya biasanya berubah jadi dua. Bu. Kalau misalkan kita lagi di angkot Bu, angkot lagi nyetir, terus tiba-tiba kita mainin tuh setirnya. Kira-kira berantakan apa enggak tuh? Berantakan. Maka Tuhan itu pasti satu. Naik pesawat Bu, kalau pilotnya satu mau turun di Palembang, satu turun di Lampung, bagaimana tuh kira-kira tuh? Ah ya, jadi Tuhan itu harus satu. Kemudian selanjutnya, wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah. Yang ketujuh kudroh. Kudroh artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa melakukan apapun kepada makhluknya. Menjadikan tinggi atau pendek, mancung atau pesek. Jangan pegang hidung Ibu ya. Mancung atau pesek, hitam atau putih, sehat atau sakit, miskin atau kaya. Itu maknanya Allah punya kudrah, beriman atau kafir. Itu semua adalah pada kekuasaan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi Allah berkehendak juga. Makanya sifat selanjutnya adalah iradah, bukan hanya punya kuasa. Kalau ada orang tanya sama kita, katanya tuh hanya orang Islam ini berkuasa, tapi kenapa kok Palestina sampai sekarang belum merdeka? Jawab, karena Allah Subhanahu wa taala selain punya sifat kudrah, Allah punya sifat iradah, yaitu berkehendak. Bisa nggak, mampu nggak Allah menjadikan Fir'aun beriman, Ibu? Mampu. Tapi apakah Allah mau menjadikan Fir'aun beriman? Tidak mau. Begitu juga dengan kondisi saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kalau kita lihat dari perspektif hakikat, semua itu adalah kuasa Allah untuk membedakan mana orang Islam beneran, mana orang Islam yang KTP. Untuk membedakan mana orang yang berjuang di jalan Allah, mana orang yang tidak mau berjuang di jalan Allah. Untuk memberikan orang-orang yang wafat di jalan Allah surga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang mati dalam keadaan syahid itu, ruhnya berada di burung-burung berwarna hijau di surga, Bu. Jadi beterbangan di surga, bukan gentayangan, Bu. Beterbangan di surga tuh. Arwahnya orang-orang yang mati syahid. Nggak dihisap. Nggak dihisap kecuali utangnya. Hati-hati nih ya. Kalau masalah utang, orang mati syahid aja bakalan dihalangi untuk masuk surga dulu. Maka kata Nabi, yughfaru li syahidi kullu dzambin illa dain. Semua dosa orang mati syahid, misalkan dia mabuk, itu kan dosa pribadi. Ya, ninggalin sholat, itu kan dosa dia dengan Allah pribadi jatuhnya itu. Kemudian nggak bayar zakat, jatuhnya pribadi. Tiba-tiba dia taubat, belum sempat ganti sholat, belum sempat bayar zakat, belum sempat haji. Tapi dia berperang di jalan Allah, langsung baru Allahu Akbar. Mati dalam keadaan syahid. Selama dia nggak ngutang sama abang cilok. Kalau dia punya utang, Bu, beneran Bu, biar kata utangnya cuma satu pentol, bayangin pentol cilok berapa sih? 1.000 aja nggak nyampe. Tapi tetap Bu bakalan dihitung. Serem apa enggak tuh? Serem nggak tuh? Serem. Bayangin satu pentol aja bakalan dihitung. Serem amat kalau begitu kan? Nah, tanda-tanda akhir zaman, orang itu udah nggak peduli dia makan dari harta halal atau harta haram, dia nggak peduli, semuanya dimakan. Itu tanda kita sudah dekat dengan akhir zaman. Walhasil ada sifat kudroh yang harus kita yakini bahwa kita punya Tuhan yang berkuasa, bisa merubah kesedihan jadi kebahagiaan, bisa merubah kesulitan jadi kemudahan dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus yakin kalau Allah ini punya kehendak mutlak. Kehendak mutlak. Kehendak yang tidak bisa diganggu oleh siapapun. Bib, tapi kan ada hadis. La yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menangkal keputusan Allah kecuali doa. Itu maksudnya gimana? Bu, Allah itu tidak bereaksi tapi beraksi. Kalau kita membuat orang tua kita marah karena kita dulu mungkin pernah melakukan satu kesalahan, orang tua kita marah, atau kita melakukan satu hal yang baik, orang tua kita senang, itu artinya orang tua kita menjadi objek dari perbuatan kita. Allah nggak begitu cara kita memahaminya. Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai seseorang sebelum menciptakan orang itu, maka tandanya Allah jadikan dia duduk di majelis taklim. Jangan dibalik. Karena saya duduk di majelis taklim, Allah akan mencintai saya. Bukan begitu. Allah mencintaimu, maka Allah jadikan kamu di majelis. Bukan kita yang beraksi. Kita hanya bereaksi. Tanda Allah mengabulkan doa gampang, doa.
Tanda Allah mengabulkan permintaan, orang tersebut meminta dengan adab dan etika. Makanya Allah firmankan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku pasti akan menjawab panggilan orang-orang yang memanggilku. Tapi kebanyakan orang bukan memanggil, bukan berdoa, hanya minta saja. Para ulama membedakan antara meminta dengan berdoa. Kalau meminta tidak pakai adab. Kalau berdoa itu pakai adab. Adab berdoa, makan makanan yang halal. Kata para ulama, atib mat'amak takun mustajabat doa. Perbaiki makanmu, perbaiki nutrisimu, makan hanya dari yang halal, maka doamu akan diijabah oleh Allah. Kedua, gunakan pakaian yang juga berasal dari kasbul halal, pekerjaan yang halal. Ada orang berdoa di depan Ka'bah, pakai kain ihramnya hasil korupsi. Itu nggak bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu. Dia makan sesuatu yang haram, minum sesuatu yang haram, nggak akan diterima sama Allah. Karena Allah itu baik, hanya menerima yang baik, baik. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Kemudian yang ketiga, adab berdoa, hendaknya kita dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Itu adabnya. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, hendaknya didahului kita dengan bersedekah. Kalau kata guru saya, Profesor Dr. Yusri Rusdi Jabar Al-Hasani Mesir, bayar dulu harganya, baru makan makanannya. Jangan dibalik. Kita bermuamalah sama Allah jangan sistem warung Padang, tapi sistemnya kayak kita di retail-retail yang ada di mall. Bayar dulu baru makan. Jangan makan dulu baru bayar. Itulah sistem orang lagi nazar. Makanya dikatakan orang nazar itu tidaklah bernazar kecuali karena pelit kepada Allah. Karena dia ragu kepada Allah. Tapi disyariatkan, nggak ada masalah itu. Itu adab dan etikanya. Yang paling penting, jangan pernah berkata kenapa doa saya belum dikabulkan. Selama manusia tidak mengatakan itu, maka pasti doanya dikabul. Kenapa ya kok saya belum dikabul-kabul? Padahal saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, yasinan, tahlilan, saya sudah ikut maulidan. Saya juga tidak bikin yang aneh-aneh, tapi doa saya belum dikabulkan. Ibu, seandainya kita memuji Allah dengan pujiannya malaikat, dengan umurnya malaikat, itu tidak bisa ibu mengganti satu hembusan dan tarikan nafas yang kita dapatkan saat ini. Seandainya kita sujud di depan Ka'bah, seandainya mulut kita nempel 1000 tahun di Hajar Aswad, Bu, bayangin Bu. Tuh mulut kita nempel di Hajar Aswad 1000 tahun. Sambil kita doa di situ. Itu nggak bakal bisa, Bu. Ngegantiin satu tarikan nafas nih. Nggak bisa. Hembusan nafas. Nggak bisa, Bu. Jadi kita berdoa kepada Allah itu udah untung. Kenapa? Masih dikasih iman, dipilih sama Allah. Oh, kamu masih dipilih sama Allah jadi orang beriman berdoa. Udah syukurin. Ya kalau misalkan dalam kehidupan ada masalah apapun, ada kekurangan apapun, langsung begitu cara kita mengembalikan. Ya Allah, rahmatmu lebih luas, ampunanmu itu lebih luas. Aku tidak mengandalkan dari amal perbuatanku, sholatku, doaku ya Allah. Tolong rahmati aku terus ya Allah, sayangi aku terus ya Allah. Jangan engkau perlakukan aku dengan adil, tapi perlakukan aku dengan fadil. Adil itu nggak akan bisa, Bu, kita selamat. Bayangkan di dalam tubuh kita itu ada 60 triliun sel. Kalau kita bikin dosa satu kali, Allah hisapnya pakai 60 triliun. Terus Allah bilang, kalau kamu bikin amal, saya hisapnya satu. Bagaimana tuh? Bikin kita satu dosa di sisi Allah habis. Tapi karena rahmat Allah,
Kalau kita bikin pahala dikali 10 sampai 700. Kalau kita bikin dosa cuma dapat satu dosa. Jadi kita jadi hamba kudu paham ketika ada di depan Ka'bah, di depan kiblat, di atas sajadah. Kita sedang bermuamalah dengan siapa? Menghadap siapa? Zat yang tidak butuh kepada kita, zat yang selalu baik kepada kita, zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Doa minta. Musibah yang kita rasakan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan saudara kita yang ada di Palestina. Di Palestina itu mereka Masya Allah. Ketika anak-anak kita ditanya ya, kamu pengen hadiah apa? Maka kebanyakan anak-anak di Indonesia menjawab, saya ingin nanti punya uang banyak, pengen punya mobil. Saya ingin sekali nanti punya rumah yang besar. Saya ingin bisa punya pesawat terbang dan lain sebagainya. Tapi ibu tanya tuh anak-anak Palestina. Anak Palestina kalau ditanya apa keinginanmu? Saya berharap saya bisa bertemu kakak saya lagi. Saya berharap saya bisa bertemu ayah saya lagi. Bisa berjumpa ibu saya lagi. Bisa berjumpa teman saya lagi. Nah kira-kira di sisi Allah, yang mana sebenarnya yang hidup dan yang mana yang mati itu kira-kira? Yang mana yang sebenarnya kesulitan, yang mana sebenarnya tidak dalam kesulitan? Kita yang menyangka bahwa kita hidup, orang di Indonesia menyangka mereka hidup, tapi hatinya mati, Bu. Sementara orang-orang di Palestina kelihatannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, namun mereka mendapatkan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ditinggalkan bukan jatuh keimanannya, semakin tinggi keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya kita tahu, oh iya, Allah punya kudrah, tapi Allah juga punya iradah. Dalilnya mana, Bib? Dalil daripada sifat kudrah adalah pada surat Yasin ayat ke-82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah Allah kalau menginginkan sesuatu cukup berfirman jadilah maka terjadi. Sebagian ulama kasih amalan kalau hajat mau kabul dibaca innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu, di sini berhenti. Kemudian sebutkan hajatnya, baru lanjutkan kun. Fayakun. Sebutkan hajatnya, berhenti di lahu. Setelah itu kita sebutkan hajatnya baru kun fayakun. Nah, itu dalil daripada sifat kudrah. Dalil daripada sifat iradah ada di dalam surat Al-Buruj ayat ke-16. Fa'alul lima yurid. Artinya Allah melaksanakan apa yang dia kehendaki. Iblis tidak sujud, itu kehendak siapa? Allah. Iblis durhaka, itu kehendak siapa? Allah. Nabi Adam tertipu oleh iblis, itu kehendak siapa? Allah. Tapi dari adab dan etika kita tidak boleh menisbatkan yang jelek-jelek kepada Allah. Adab. Dan di dalam urusan syariat tidak bisa misalkan ada orang habis nabrak orang lain bilang qadarullah, udah takdir Allah, ini adalah perbuatan Allah. Akhirnya nggak ada yang dipenjara, Bu. Koruptor habis maling duit rakyat bilang ini semua adalah perbuatan Allah, maka tangkaplah Allah. Nah, nggak bisa. Makanya dalam urusan syariat namanya kita beli barang pasti ada dokumen kepemilikan. Ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab. Jadi bedakan ranah kita dalam bicara soal ma'rifat dengan ranah kita bicara soal syariat. Betul, kalau ada orang tabrakan meninggal, maka secara hakikatnya itu adalah kuasa dan kehendak Allah. Bagi yang ditinggalkan sabar, mengambil pelajaran bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Tapi dari segi hukum syariat, siapa yang bersalah itu harus bertanggung jawab. Gak bisa orang bunuh orang lain terus bilang ini adalah kehendak Allah. Tuh baca aja Aqidatul Awam. Gak bisa. Karena ada yang namanya syariat. Ada yang namanya ilmu fikih yang harus kita terapkan. Lain lagi kalau misalkan keluarga korban memang tidak menuntut. Misalkan di Amerika tuh sempat ada video viral, Ibu.
kakek-kakek muslim itu anaknya dibunuh sama seorang pemuda berkulit hitam, Ibu. Orang keturunan Tionghoa keturunan Tionghoa Amerika muslim. Dia maafkan orang itu. Dia maafkan, dia peluk. Dibisikkan sebelum dimasukkan ke dalam penjara, jangan pernah kamu itu jauh daripada Allah. Saya cuma berharap kamu itu kembali menemukan jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau keluarganya memaafkan, syariat juga memberikan apa? Memberikan pilihan. Makanya pembunuhan di dalam Islam itu dibagi jadi 3. Ada pembunuhan sengaja dan berencana. Ada pembunuhan yang tidak disengaja dan tidak direncanakan. Ada orang mau bunuh cuma salah sasaran. Itu juga ada, Bu. Ya, masing-masing ada klasifikasi hukumnya sendiri. Namun kalau kita bicara tentang hakikat, sudah semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kalau kita dirampok misalkan, boleh nggak kita mempertahankan diri? Boleh. Sampai kita membunuh dia, diizinkan nggak dalam syariat? Boleh diizinkan. Itu namanya syariat. Tapi pertanyaan saya, Utsman bin Affan begitu nggak? Sayyidina Utsman menantu Rasulullah 2 kali. Bayangin, Bu, dimantu 2 kali sama Rasul. Mengorbankan semua hartanya untuk Rasul. Begitu ada orang masuk ke rumahnya mau bunuh, beliau lagi baca Quran, dilawan apa dibiarin? Dibiarin. Tangannya lagi pegang mushaf, ditebas, putus tangan Sayyidina Utsman. Ditusuk. Maka kata Nabi, akan datang suatu zaman di mana orang Islam itu cuma bertahan 1 hari doang. Malamnya muslim, paginya kafir. Atau paginya muslim, malamnya sudah jadi kafir. Kalau tiba saat itu, maka patahkanlah busur panah kalian. Putuskanlah tali busur panah kalian. Pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu-batu. Kalau ada orang masuk ke rumah kamu dan mau membunuh kamu, jadilah yang terbaik dari 2 anak Adam, Qabil dan Habil. Qabil, dia tidak baik. Dia membunuh. Maka akhirnya dia minggat, Bu, bawa iklima. Kata para ulama termasuk Imam Tobari, orang-orang jahat di zaman sekarang itu keturunannya Qabil biasanya, Bu. Keturunannya kok Qabil. Sementara Habil yang terbunuh dia baik. Dia baik. Ini jangan dipakai buat nyela orang. Dasar keturunan Qabil, jangan dipakai buat nyela orang. Ya, ini biar kita paham bahwa ada syariat. Kita mau mau dibunuh sama orang, kita lawan nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita diam, kita bersyahadat, kita bilang saya tidak mau melawan karena kamu juga adalah hambanya Allah, itu ibu mati syahid, Bu. Tapi sanggup apa kagak tuh? Kalau kita kan jangan serahkan, ngelawan kagak, nyerah iya kan begitu kan? Nah, itu namanya kita harus bisa membedakan mana syariat, mana hakikat. Rumah sakit syariah sih, ini domainnya domain syariat. Tapi berhubung para dokternya, pendirinya, semuanya ngerti hakikat. Jadi setelah berusaha, semuanya diserahkan kepada Allah. Nah, ya. Sifat selanjutnya sifat keberapa? 9. Sifat ke-9 adalah ilmu. Al-ilmu sifatun azaliyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tankashifu biha al-ma'lumat ala ma hiya alaihi inkishafan taman lam yasbiqhu khafa. Sifat ilmu adalah sifat yang ada pada Allah. Yang dengan sifat ini Allah menyingkap dari segala sesuatu pengetahuan apapun. Dengan penyingkapan yang sempurna, tidak ada yang luput darinya. Nggak ada yang luput. Yang belum terjadi Allah tahu. Yang lagi terjadi Allah tahu. Yang akan terjadi Allah juga tahu. Dalilnya surat At-Tolak ayat 12. Lita'alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Supaya kalian itu tahu bahwa Allah itu maha kuasa dan ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Jadi orang bisa membohongi dirinya sendiri bahkan. Berusaha membohongi dirinya sendiri, membohongi orang lain itu mudah.
Tapi ada orang yang saking sudah terbiasa bohong, dia membohongi dirinya sendiri. Dia ini orang jahat tapi ngaku baik. Itu namanya orang membohongi diri sendiri. Tapi Allah nggak bisa dibohongin, Ibu. Allah nggak bisa dibohongi. Bulan suci Ramadan, Syawal. Hati-hati sama pujian. Pujian itu menghijab kita dari Allah. Pujian orang lain kepada kita, Ibu, itu membutakan kita dari aib diri kita sendiri. Setan itu, Ibu, kalau mau menyuntikkan racun, itu bukan dia menghasut orang untuk menghina kita. Setan kalau mau nyuntikin racun ke kita, justru mengirim orang untuk muji kita. Kita akan membahas. Dulu ada seorang ulama besar, namanya Imam Junaid. Amal. Nah, itu kan penting. Imam Junaid Al-Baghdadi, Sayyidut Ta'ifah. Imam Junaid ini ulama tasawuf besar, Ibu. Iblis itu mengadakan perkumpulan. Itu ada dua bentuk. Perkumpulan apa? Ini iblis dia kesel. Kenapa Junaid ini kok derajatnya naik terus, nggak pernah turun? Di sisi Allah naik terus. Akhirnya dikumpulin jin Ifrit. Ifrit ada satu mengatakan saya akan menggodanya. Akhirnya Ifrit nyamar jadi manusia. Kalau Ibu tahu, misalkan ada kasus-kasus di mana perempuan ditinggal suaminya, tiba-tiba suaminya pulang, maka syarat yang pertama, terus tiba-tiba melakukan hubungan, ternyata suaminya ada di kota lain, itu bukan mustahil ya Bu ya, karena jin itu memang bisa berubah bentuk. Jangan mulai tengok-tengok kanan kiri Bu, sebelum kita ngecek kanan kiri, cek dulu diri kita, jangan-jangan kita jinnya gitu kan. Terus dia nyamar jadi manusia, ngapain Bu? Jadi murid. Dia jadi murid yang paling soleh, paling teladan, paling alim. Ngapalin Quran, ngapalin hadis. Jin tuh ngapalin Quran, ngapalin hadis. Duduk terus. Sampai murid-muridnya Junaid yang lain, ini murid baru, Masya Allah. Dia kayaknya yang paling berhak, lebih berhak dari kita untuk khidmah sama Imam Junaid. Dia yang lebih berhak dari kita bawa kitabnya. Lebih berhak dari kita masuk ke rumahnya. Betul, masuk ke rumahnya. Khidmah di rumahnya, nyucikan bajunya, dan lain sebagainya. Tiba-tiba suatu malam, ada seorang imam besar, seorang ahli sufi juga datang ke rumahnya Imam Junaid. Awal-awal dia nggak ngerasa curiga, tapi lama-lama curiga. Junaid, sini, kamu coba perhatikan orang ini, murid kamu ini. Masa kamu nggak tahu siapa dia? Dia itu ifrit, kata Imam Junaid begini Bu. Saya udah tahu dari awal, cuma saya biarin aja biar dia repot kerja sama saya gitu. Nah, disinilah sang ifrit menunggu. Ini sebenarnya momen yang dia tunggu, Bu. Jin ifrit itu pura-pura kaget. Celaka kamu Junaid, gitu. Pura-pura kaget. Celaka kamu Junaid. Tapi saya mengakui sesungguhnya nggak ada orang yang lebih mulia dari kamu. Nah, itu racunnya. Itu racunnya Bu. Ya. Tahu kata Imam Junaid apa? Demi Allah, kamu adalah yang paling terlaknat dan tidak ada yang lebih hina di sisi Allah dari saya. Ini kekasih Allah begitu Bu. Ketika dipuji dia malah rendah. Kalau kita dipuji, bisa aja. Gitu kan, paling kayak gitu. Makanya saya kalau muji guru saya itu saya bilang, tapi ana muji antum ini karena memang ana melihat kebaikan. Ana bukan jin, ana bilang gitu. Iya, kadang-kadang saya juga takut muji orang Ibu. Orang tuh kalau dipuji nanti dia lalai. Nanti dia lupa sama dosanya. Lupa sama kesalahannya. Lupa sama sholatnya yang belum diqodho. Lupa sama bacaan sholatnya yang belum dibenahi. Lupa sama puasanya yang belum diganti. Lupa sama ghibahnya. Lupa sama namimahnya. Dia lupa. Dosa dia banyak. Maka hati-hati kalau mau muji orang. Naam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ini ilmunya mencakup segala sesuatu. Jadi nggak ada satu hal pun yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita di sekolah, kita mungkin nggak lihat, tapi Allah lihat. Maka minta sama Allah supaya jaga kita punya anak. Suami kita di luar rumah, kita nggak lihat, tapi Allah lihat. Minta sama Allah supaya Allah jaga. Usaha kita, niaga kita, bisnis kita, dan lain sebagainya. Kita nggak mungkin awasi terus.
tapi Allah itu mengawasi, maka minta sama Allah supaya Allah jaga. Kebanyakan pengusaha-pengusaha muslim yang saya temukan sukses, mereka itu tidak mungkin lepas dari namanya menghabiskan waktu sebelum subuh sampai waktu duha habis. Semuanya khusus buat beribadah kepada Allah. Jadi sebelum subuh pasti bangun, nggak beranjak ibu. Sampai selesai matahari terbit masih nggak beranjak, beranjaknya baru jam 8. Ada satu pengusaha restoran, dia terkenal banget di salah satu provinsi itu bisnisnya sukses ibu. Ketika ditanya sebabnya apa, ya itu tadi, bangun itu pasti sebelum subuh, bukan buat nonton bola bu, apalagi buka HP, enggak. Bangun sebelum subuh, dia mandi, dia wudhu, dia sholat tahajud, dia sholat witir, dia bermunajat kepada Allah, menangis bersimpuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia pergi ke masjid, dia sholat sunnah tahiyatul masjid, dia sholat sunnah qobliyah subuh, dia sholat subuh berjamaah, kemudian dia menunggu sampai waktu syuruk, kemudian dia sholat sunnah syuruk, dia masih menunggu lagi sampai waktu duha, dia sholat duha, bagi yang tidak membedakan mana syuruk mana duha. Dia sholat duha, dia bermunajat kepada Allah, dia baca wiridnya, banyak wirid-wirid dia baca. Dia habiskan waktunya untuk itu. Itu adalah ciri-ciri orang yang insya Allah husnul khotimah, begitu modelnya. Menghabiskan modal terbaiknya yaitu umur di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia tahu, Allah tahu sama dia. Oh, saya udah diajarin sama Habib guys bahwa tanda kalau Allah ridho sama saya adalah saya melakukan yang Allah ridho. Jadi kita nggak usah repot-repot mikirin amalan saya diterima atau tidak. Tapi yang kita pikirin adalah bagaimana kita bisa terus beramal sebelum Israel mencabut nyawa kita. Itu beda bu. Kualitasnya beda. Orang yang beramal terus dia bertanya-tanya amal saya diterima atau tidak. Dengan orang yang mikirin saya beramal karena saya mengharapkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencatat saya sebagai orang soleh. Jadi kalau kita mau lihat orang-orang soleh ya amalnya soleh. Mau lihat orang yang doanya dikabul, dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya, wujud kidamba qamu khalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrah iroda ilmun hayat. Sifat selanjutnya adalah hayat. Hayat itu artinya apa ibu? Hidup. Jadi nggak mungkin Tuhan itu mati. Nah, ada agama bilang Tuhannya mati untuk menebus dosa. Gimana tuh bu? Tuhan Bapa kirim anaknya. Jadi Tuhan Bapa saking sayangnya kepada manusia, dia kirim anaknya buat mati. Matinya dipalu lagi, dipaku. Matinya dipaku. Katanya untuk menebus dosa orang-orang berdosa. Lah enak banget orang kalau begitu bu. Lagian orang tua mana yang rela ngorbanin anaknya sia-siaan gitu. Nggak masuk akal. Jadi Tuhan itu tidak mungkin mati. Dalilnya mana? Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mati. Surat Ghafir ayat 65. Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uhu mukhlishina lahuddin. Dialah Allah yang maha hidup. Surat Ghafir ayat 65. Naam. Selanjutnya nomor berapa ibu? 11. Sama itu artinya Allah maha mendengar. Tapi Allah mendengar karena laisa kamitslihi syai'un. Allah mendengarnya tidak butuh alat, tidak butuh telinga. Kalau kata orang Wahabi yang suka bid'ah-bid'ahin, Allah itu punya telinga tapi telinganya nggak seperti telinga kita. Lah monyet aja telinganya nggak seperti telinga kita. Artinya mereka mengatakan kalau Allah itu berfisik. Jadi bu kalau ngelihat orang-orang yang suka bid'ah-bid'ahin, yang mungkin kebanyakan jidatnya hitam, terus mengatakan itu bekas sujud gitu kan. Emang iya bu?
Kita sujud sekali juga bisa hitam Bu kalau digosok-gosok. Ya kan? Jadi simahum fi wujuhi min athari sujud, tanda mereka itu punya bekas sujud, maksudnya adalah wajah mereka itu bersinar pucat karena banyak bangun malam. Orang kalau banyak bangun malam, pagi harinya wajahnya pucat. Dan kalau dilihat enak lah, kalau jidatnya hitam Bu, emang enak melihatnya. Emang Rasulullah jidatnya hitam, Bu. Sebutin satu riwayat aja Rasulullah jidatnya hitam, bekas hitam. Atau 3, 4, 5. Enggak ya. Bukan artinya kalau ada orang jidat hitam terus kita bilang itu Wahabi, enggak juga gitu Bu. Cuman kalau kita jidatnya hitam, jangan langsung merasa kalau kita ahli sujud. Ciri ahli sujud Bu, kata para ulama, disukai oleh setiap orang yang melihatnya. Setiap orang yang melihatnya itu suka. Setiap orang yang menyaksikannya itu merasa tenang. Ngelihatnya aja udah enak. Itu ciri orang yang rajin sholat malam. Bukan malah bikin orang lain lari. Kadang-kadang kita ngerasa ngikutin paling sunnah, tapi kerjanya melototin orang Bu. Saya pernah waktu ke Nusa Kambangan tuh, ya sama BNPT, kita sama Densus 88, saya ngelihat sendiri tuh. Jadi ada kawan Densus tuh, tinggi besar badannya, jidatnya nggak hitam, bersih. Besok pagi keluar dari hotel, celananya sudah cingkrang, hitam dua-duanya. Entah sholat berapa ribu rakaat gitu loh Bu. Ya, maksudnya jangan menjadikan itu sebagai sebuah tanda gitu loh. Penampilan sebagai sebuah tanda bahwa seorang itu dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Maha mendengar nih. Allah dengar nih. Ini Allah dengar nih. Cuman nggak pakai telinga karena ada orang tahu tapi nggak dengar. Kita tahu suara trompet, tapi dengar nggak sekarang trompet yang lagi ditiup di Amerika, yang lagi ditiup di Nigeria? Kita nggak dengar. Kita tahu suara drum. Kita tahu suara drum, tapi dengar nggak suara drum yang mungkin lagi dimainkan di Malaysia? Enggak. Allah itu bukan cuma tahu Bu, dengar. Nggak usah jauh-jauh Bu. Kita mendengar nggak suara darah kita sendiri? Darah itu kalau mengalir ada suaranya, cuma kita tidak punya pendengaran itu. Allah beda Bu. Bahkan kata para ulama, warna itu sebenarnya ada suaranya. Warna Bu. Warna hitam sama warna kuning itu suaranya beda. Frekuensi suaranya beda. Cuman kita nggak bisa dengar. Nah Allah itu bukan sekedar tahu, tapi juga ada dengar. Dalilnya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 1. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguhnya Allah mendengar perkataan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya. Jadi Allah itu mendengar Bu. Allah mendengar isi hati kita, suara hati kita yang belum kita ucapkan. Itu Allah dengar. Tapi syariat mengatakan orang kalau sholat dalam hati doang nggak sah Fatihahnya. Diam, mingkem. Nggak baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan dalam zikir para ulama menyaratkan minimal orang zikir yang zikir yang tidak kencang-kencang itu minimal pun harus ada suara yang kedengeran sama telinganya sendiri. Minimal ada suaranya. Lah ini orang sholat, Fatihahnya nggak bersuara, kemudian tahiyatnya nggak bersuara, takbiratul ihramnya nggak bersuara, salamnya juga nggak bersuara, baca sholawatnya nggak bersuara, sah apa enggak tuh? Nggak sah. Makanya tetap harus keluar makhorijal hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Ini kadang orang sholat begini. Ada nggak orang kayak begitu? Ada, banyak. Kenapa nggak paham? Jadi lidah tuh tetap harus bergerak.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin. Allahu akbar. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Subhana rabbil azim. Sami Allah liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd hamdan katsiran thayyib. Begitu, bukan diem baik. Iya, bukan diem baik, Bu. Nggak sah sholatnya itu. Tidak sah. Kenapa? Ya karena tidak melafazkan lafaz-lafaz yang harusnya dilafazkan. Nah, Allah itu mendengar, suara hati itu mendengar gitu. Jadi kalau kita ngadu sama Allah, terus kenapa kita lafazkan? Supaya mengajarkan hati. Karena lidah itu bisa juga mengontrol daripada kita punya hati, Bu. Kata Nabi apa? Setiap hari seluruh anggota tubuh protes kepada lidah. Lidah, kalau kamu itu lurus, kami lurus. Kalau kamu bengkok, kami bengkok. Jadi kontrol daripada seluruh tubuh itu ada pada lidah. Ketika lidah sudah kita ajarkan untuk mengingat Allah, maka seluruh tubuh kita juga akan terbiasa untuk mengingat Allah. Kalau lidah kita diajarin gibah bin gosip bin namimah, maka seluruh tubuh kita gerakannya udah gak tahan, seperti kebakar, Bu. Ada orang mungkin, Bu, kalau lagi duduk rame-rame, dia nggak ngomongin orang tuh badannya seperti kebakaran. Pokoknya dia mencari cara gimana bisa meluapkan emosinya. Misal ada orang dari nggak baik terus berubah jadi baik. Setelah beberapa lama ketemu, yang diucapkan adalah kejelekannya itu. Maka kata para ulama, apa yang keluar dari lidah kita sebenarnya adalah definisi yang di dalam hati kita, Ibu. Jadi kalau Ibu mau tahu orang-orang yang baik, dia pasti ngomongnya baik. Ibu mau tahu orang nggak baik, ngomongnya pasti nggak baik. Karena terjemah daripada kolbu itu lisan. Makanya zikirnya kita kencengin. Kalau udah capek volumenya kecilin. Tapi jangan pernah kita diemin tuh lidah. Sayyidina Abu Bakar itu kalau ngomong sama orang, hatinya berzikir, lidahnya ngomong. Kalau lagi nggak ngomong sama orang, hatinya berzikir, lidahnya berzikir. Kita kemarin belajar Riyadhus Shalihin, kita belajar. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in, baca itu 10 kali aja, kita sama dengan membebaskan 4 putra Nabi Ismail, Bu. Kalau Nabi Ismail punya 4 anak di penjara, kita bebasin 4-4-nya itu. Cuma dengan kita baca itu. Kita baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu berat di timbangan mizan, Bu. Jadi ajarkan seluruh tubuh kita mengingat Allah dengan cara apa? Dengan cara mengajarkan lidah kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Konektivitas kita dengan Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu yang akan menjadi pembeda pada saat sakaratul maut. Kalau lidahnya terbiasa zikir, terbiasa baca Quran, terbiasa bersolawat, insya Allah itu lidah nanti di akhir hayat akan ngucap. Tapi kalau biasa gibah, bayangin, Bu, lagi gibah mati apa enggak? Ya Allah. Lagi ngadu domba orang mati. Ya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Selanjutnya sifat keberapa? 13. Basor. 12. Basor. Basor artinya Allah Maha melihat. Allah tahu suara trompet. Allah mendengar suara trompet. Dan Allah juga melihat suara trompet. Tapi Allah tahu tidak perlu otak. Allah mendengar tidak perlu telinga. Dan Allah melihat tidak perlu mata. Allah melihat tidak perlu mata. Dalilnya surat Ghafir ayat 20. Innallaha huwas sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Allah lihat itu, Bu. Kita mimpi, Allah lihat mimpi kita. Kita sedang bercakap-cakap dalam hati, Allah juga melihat isi hati kita. Dilihat sama Allah itu.
Hati itu bahasa Arabnya fuad. Ada orang namanya Fuad, Bu. Fuad, Mas Fuad gitu. Ada? Ada kan? Itu ternyata kata para ulama asal katanya itu al-fuad. Al-fuad itu artinya 1000 lembah. 1000 lembah. Fuad itu dari kata al-fuadin yang artinya 1000 lembah. Kenapa? Karena hati itu memiliki lembah-lembah yang dalam yang kadang-kadang orangnya aja nggak tahu. Makanya banyak orang pergi ke psikolog, ke psikiater, Bu. Nanya, saya kenapa? Saya kenapa? Hatinya aja nggak tahu dia, isinya. Kenapa dia pemarah? Kenapa dia gampang nangis? Kenapa dia jadi orang cerewet? Kenapa dia jadi orang begini? Itu curhat sama orang lain. Nah, kita diajarkan untuk curhat sama seorang mursyid. Ini yang susah nyarinya sekarang itu. Orang yang bisa kita curhatin apa aja masalah di dalam hati kita. Yang nanti sama dia diarahkan kepada amalan-amalan supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 1000 lembah artinya itu. Hati itu 1000 lembah karena memiliki 1000 lembah yang di dalamnya terkubur begitu banyak rahasia. Nah, Allah itu lihat isi hati kita itu. Maka kalau ada apa-apa udah doa munajat. Saya kalau misalkan lagi sedih apa lihat langit baca doa yang diajarin Imam Nawawi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Surat Ali Imran. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan segala sesuatu ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari api neraka. Bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, Engkau yang maha kuasa, kami nggak ada yang kuasa. Udah serahkan semua sama Allah. Kita mau bagaimana sebagai makhluk pasti punya kekurangan. Allah melihat kita, Allah mendengar kita, Allah tahu terhadap kita. Nah, sifat selanjutnya al-mutakallim. Artinya Allah Subhanahu wa taala sifat kalam, Bu. Sifat kalam. Allah punya sifat kalam. Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Gimana, Bu? Bicara tanpa huruf, tanpa suara coba. Kedengeran nggak kira-kira? Kedengeran. Ibu kalau misalkan lagi ngomong sendiri, mana hurufnya, mana suaranya? Nih saya ngomong dalam hati, Bu. Saya mau kurban kambing gitu. Ibu dengar nggak barusan? Nggak dengar kan? Tapi saya dengar nggak? Dengar. Berarti bukan nggak bisa kedengeran. Keterbatasan manusia. Kalau Allah dikatakan punya suara dan huruf, maka mau nggak mau kita mengatakan bahwa Allah itu tersusun. Kalau kita tulis Bismillahirrahmanirrahim, kita harus tulis ba-nya dulu, baru sin-nya dulu, baru mim-nya dulu. Itu nggak ada bedanya mengatakan kalau Allah itu tersusun. Sementara kita tahu laisa kamitslihi syai'un. Saya bersuara, Allah tidak mungkin bersuara. Saya mendengar pakai telinga, Allah tidak mungkin mendengar pakai telinga. Saya melihat pakai mata, Allah tidak membutuhkan mata untuk melihat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Kalau Taurat itu bahasa Arab atau bahasa Ibrani, Bu? Taurat. Taurat itu bahasa Ibrani, bukan diturunkan pakai bahasa Arab. Taurat itu diturunkan menggunakan bahasa Ibrani, bukan menggunakan bahasa Arab. Oke. Jadi bukan artinya Allah itu berbeda-beda bahasanya. Diturunkan kepada malaikat Jibril, diperintahkan malaikat Jibril menyampaikan dalam bahasa Ibrani kepada Nabi Musa, kepada Nabi Sulaiman, dan kepada Nabi Isa. Diturunkan firman Allah kepada malaikat Jibril, diperintahkan untuk malaikat Jibril menyampaikannya dalam bahasa Arab. Jadi firman itu bukan dari malaikat Jibril tapi dari Allah. Makanya Nabi Muhammad menerima wahyu 3 cara. 1 langsung dari Allah, 2 perantara malaikat Jibril, 3 dengan cara bermimpi. Untuk menegaskan bahwa sebenarnya Allah tidak butuh perantara untuk sampai kepada Rasulullah
Hikmahnya kita belajar butuh guru. Jangan belajar sendirian. Ibu saya kasih kitab, baca 50 hari. Emangnya langsung jadi ulama, Bu? Enggak. Saya beliin kitab kedokteran, Bu. Saya beliin satu perpustakaan. Ibu baca langsung jadi dokter emang? Enggak. Ya. Jadi itulah pentingnya kita punya guru. Baik, kita buka sesi tanya jawab, Ibu. Silakan. Yang di luar tema juga boleh. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya, Bib. Izin tanya. Di buku ini saya baca misalnya gini, kalam yang ketiga berbicara adalah sifat yang kodim. Kodim di sini maksudnya apa, Bib? Semua sifat itu ada yang kodim. Sesuatu yang ada dibagi menjadi dua. Segala sesuatu yang ada dibagi menjadi dua. Yang satu disebut kodim, yang satu disebut hadis. Dibagi jadi dua. Ini termasuk Allah, Ibu. Ya, segala sesuatu yang ada dibagi jadi dua. Yang satu kodim, yang satu hadis. Kodim itu artinya ada tanpa didahului ketiadaan. Artinya Allah punya sifat kidam. Yang kodim itu hanya Allah. Yang kodim itu hanya Allah. Adanya tanpa didahului apapun. Lawan daripada kodim, hadis. Kita ini hadis, artinya kita ada setelah nggak ada. Tadinya nggak ada, terus jadi ada. Itu namanya hadis. Jadi kalau dikatakan di situ kodim, hadis. Hadis pakai S, Bu. Pakai sa. Kalau hadis, nah, itu firman sabda Rasulullah. Hadis, ya-nya yang panjang. Hadis itu sabda Rasulullah. Kalau hadis, alif yang panjang, haknya yang panjang, hadis itu artinya sesuatu yang baru atau makhluk. Jadi khalik itu qadim, makhluk itu hadis. Allah itu qadim, makhluk itu hadis. Coba Bu lihat. Handphone ini qadim atau hadis? Hadis. Air putih, meja, kita, Nabi Muhammad, Allah. Allah punya sifat ilmu. Ilmunya Allah qadim atau hadis? Qadim. Allah punya sifat kudrah. Kudrahnya ya, nah, qadim. Karena gini, Bu. Air. Air ini hadis atau qadim? Sifatnya apa, Cah? Nah, sifatnya itu hadis atau qadim? Hadis. Makanya kita nggak terima Nabi Isa jadi Tuhan. Kenapa? Karena nggak mungkin didaulat jadi Tuhan kalau tidak punya sifat-sifat yang qadim. Syarat sifat qadim itu apa? Tidak memiliki waktu dan tempat. Allah tidak berada dalam waktu dan tempat. Kalau ada waktu dan tempat pasti hadis. Baik, makasih Bu. Kasih. Sama-sama. Silakan ibu-ibu. Alhamdulillah. Beneran nih nggak ada nih. Iya nih. Saya mau nanya lagi Baik nih, ini. Pin. Boleh saya nanya lagi, Pin? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Habib katakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu itu dengan langsung melalui Jibril atau mimpi. Kalau Nabi Musa katanya langsung, itu gimana? Nabi Musa tidak langsung, hanya berbicara saja. Hanya Oh, berbicara. bukan, Iya, Nabi Musa itu dapat cuma dua, Ibu. Ya bisa dikatakan langsung berbicara atau melalui malaikat Jibril. bukan Nabi Musa mendengar suara Allah Bukan, begitu bukan, ya? bukan. Mendengar Bu, mendengar. Cuman maksudnya bukan seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi satu-satunya Nabi yang memiliki 3 keistimewaan itu cuma Nabi Muhammad SAW. Sementara Nabi Musa itu yang terdapat di Al-Quran itu ya
apa namanya mimpi dan juga melalui perantara malaikat Jibril. Tapi ada ulama juga, mayoritas ulama mengatakan betul kata Ibu bahwa Nabi Musa itu dikatakan kalimullah karena bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi para ulama mayoritas sepakat bahwa hanya seorang nabi saja yang dapat keistimewaan tiga itu. Ya, tiga itu. Nah, sebagian ulama Mu'tazilah itu mengatakan bahwa yang bicara kepada Nabi Musa itu bukan Allah, Bu, tapi pohon. Ada satu lagi, Bim. Iya, Bu. Tadi Abib menyebut mursyid. Ya, Kita boleh curhat itu sebaiknya kepada mursyid kalau untuk itu. Itu tandanya mursyid itu gimana? Apa, Bim? ya. Saya kan melihat juga menilai satu biasanya Bu, biasanya orangnya suka menyembunyikan diri. Ya, bukan dia tampil tapi dia tidak buka pengajian khusus buat menyampaikan ilmunya itu. Dia hanya menyampaikan kepada orang-orang tertentu saja. Kedua, pastinya tidak mungkin ada perkataan dan perbuatannya yang bertentangan sama syariat. Nggak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi itu. Misalkan ada orang aku mursyid, tapi mengajarkan orang untuk meninggalkan sholat. Itu bukan wali Allah, tapi wali setan. Karena yang nyuruh orang ninggalin sholat itu setan. Gitu aja. Jadi nggak mungkin. Kemudian terbiasa melakukan amalan sunnah. Ibu tidak akan melihat perbuatannya itu menyelisih sunnah. Jadi semua sunnah itu dia bikin. Sholat malam nggak tinggal. Kemudian puasa sunnah nggak tinggal. Itu mursyid namanya. Punya guru dan sanad, Bu. Punya sanad dan guru. Jadi nggak mungkin belajar sendiri itu. Kecuali memang dikasih sama Allah Subhanahu wa taala seperti Sayyidina Uwais Al-Qarani, tabi'in, tapi karena cinta sama orang tuanya nggak bisa ketemu Rasulullah karena jaga orang tua. Begitu datang ke Madinah Rasulullahnya lagi nggak ada. Dia nggak sempat ketemu Rasulullah, Bu. Tapi sahabat minta doa sama dia. Nah, kemudian yang saya lihat sangat-sangat tidak mencintai dunia. Tidak cinta dunia itu bukan artinya nggak punya bisnis, Bu. Ada sebagian mursyid itu yang memang kaya. Ya. Jadi nggak takut kehilangan dunia. Terus dia tidak menghakimi kita. Tidak menghakimi, Bu. Dia tahu, iya, dia tahu apa yang sudah kita buat dari kejelekan. Cuma dia seolah-olah nggak tahu, Ibu. Nyindir biasanya, nyindir. Dia tahu. Tapi dia tahu kalau misalkan kita ngomong kayak apa dia ngomong ke kita perkara itu, nanti mungkin kita akan lari. Ini pengalaman saya pribadi, Bu. Selain saya baca di kitab-kitab. Dan pastinya orang itu kalau kita habis ketemu sama dia, kita ibadahnya jadi kencang gitu. Selalu teringat dia, Bu. Iya, selalu teringat dia. Kalau ingat dia, ingat Allah aja gitu. Ucapannya lembut. Ucapannya lembut. Kita merasakan ketenangan yang luar biasa dari orang itu. Ketenangan yang sangat luar biasa dari orang itu. Terpancar ketenangan yang luar biasa. Ada kerinduan. Kadang mungkin ilmunya kalah sama ilmu kita. Kita lebih bisa baca kitab dari dia. Kadang mungkin hadis kita lebih banyak hafal dari dia. Tapi itu bukan legitimasi, Bu.
Makanya kalau ada orang bisa menggabungkan dua itu peringkatnya tinggi sekali, Bu. Nah, di zaman sekarang mau cari yang kayak begitu, susah atau mudah, Bu? Hah? Ada lah, ada. Sangat saya kenal. Sangat, sangat saya kenal. Tapi namanya mursyid itu tidak maksum. Kalau kita tuntut dia untuk sempurna, itu mustahil, Bu. Mustahil untuk bisa sempurna gitu. Pasti akan ada ahwal basyariahnya, sisi-sisi kemanusiaannya itu pasti ada. Makan, minum, bercanda, ngobrol, kadang buka handphone mungkin. Sisi-sisi manusianya tuh ada gitu. Dan biasanya nggak bakal mau ngaku mursyid, Bu. Nggak bakal mau ngaku gitu. Lain sama orang sekarang. Jadi kalau ada orang ngaku syekh, mursyid, nah itu sebenarnya sudah jatuh. Kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, udah jatuh dia. Tapi orang zaman sekarang mah percaya-percaya aja, Bu. Kalau ngaku nabi, zaman sekarang ada pengikutnya nggak? Ada, banyak. Ngaku kita kemarin lebaran, kan ada yang lebaran duluan, katanya nelpon Allah. Nelpon Allah kan? Itu itu satu kampung, Bu, itu satu kampung ikut. Ya percaya aja, namanya orang awam, dia ngeliat, oh ya udahlah, ini namanya orang, ya langsung telepon, oh Allah. Katanya kemarin juga saya lihat tuh ada video hajinya di Jawa Barat, di dalam gua. Labbaik Allahumma labbaik. Belakangnya banyak orang, Bu. Murah amat kita ke Jawa Barat. Kalau nggak salah di Garut apa di mana gitu. Apa Sukabumi apa, saya lupa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Enak banget, Bu, kayak begitu. Langsung bangkrut travel umrah sama haji, Bu. Ya. Tapi banyak nggak yang ngikutin? Ya banyak. LDII. Kita kalau sholat di masjid dia di pel. Tuh ada murid saya bandel banget tuh belakang. Di dekat rumah saya tuh kan ada, Dok. Ada memang masjidnya dia. Dia sholat Jumat di situ. Padahal bukan masjid. Yang sholat Jumat mungkin 10 orang. Dan dia itu menganggap bahwa kita tuh kafir. Najis. Akhirnya murid-murid saya iseng banget gitu kan, 3 orang. Mereka wudhu di situ, sholat di situ. Begitu selesai, itu kayaknya siap-siap mau dipel, Bib. Bayangin, Bu, dipel. Saya punya murid orang LDI dulu ngaji fikihnya sama saya. Di Australia dulu ngaji sama saya dia. Orang LDI, jadi dia menyaratkan orang Islam tuh harus tahu imam. Imamnya ya dari mereka, bagaimana ceritanya, yang nentuin siapa? Kan begitu. Jadi aliran-aliran gini mah pasti ada ngaku-ngaku gitu apa gitu. Nah sekarang ada lagi, Bu, baru, Bu. Namanya Mama Gufron. Ngaku bisa ngobrol sama malaikat Israel. Itu banyak banget pengikutnya, Masya Allah. Katanya bisa bahasa Suryani. Ya, bisa ngomong sama malaikat Mungkar Nakir. Wa maqali inna qad rahmatan Baghdad, inna rahmata Gufron, mafi ma Allah. Gitu doang ngomongnya, Bu. Orang mana, Bu? Orang Banten, tetangga Ibu, no. Ya. Jadi pengikutnya ada nggak? Ada. Aduh ya Allah ya. Makanya hati-hati sama yang ngaku. Saya kenal orang kayak begitu mah nggak ngaku-ngaku. Ada lagi orang. Nih. Dia tidak boleh punya kebencian, Ibu, dalam hatinya. Serem nggak tuh? Susah nggak tuh syarat? Nggak boleh punya kebencian dalam hatinya itu. Ada orang di salah satu provinsi di Indonesia ini. Saya nggak mau sebut provinsinya. Itu yang datengin dia. Pejabat-pejabat besar. Karena dia itu memang dikasih sama Allah kemampuan mungkin dibukakan entah lewat jin atau bagaimana. Tentu saja atas izin
Allah. Ngelihat masa depan, ngeramal apa dia tahu. Datang ke Habib Umar. Datang ke Habib Umar mau ngomong, mau ngasih tahu sesuatu gitu. Katanya, iya yang ditarim. Ngomong, Indonesia akan ada bencana besar, akan ada begini, begini, begini. Saya ngelihat dalam mimpi sendiri. Tahu kata Habib Umar apa? Kalam fadhi. Apa kalam fadhi? Omong kosong katanya. Karena kita diajarkan untuk selalu positif kepada Allah. Sama Habib Umar bilang omong kosong, Bu. Jadi nggak usah terlalu kaget-kaget kalau ngelihat yang kayak begitu. Ada orang jalan di atas air. Oh, alhamdulillah. Tapi ikan yang setiap hari saya makan berenang di dalam air. Ngelihat ada orang terbang. Oh iya. Tapi burung yang saya pelihara di rumah itu juga bisa terbang. Nggak pakai turun lagi. Betul nggak, Bu? Iya. Jadi, oh ya udah gitu. Jadi jangan terlalu. Cuma orang Indonesia kayak begitu soalnya. Ke dokter nggak sembuh langsung bilang ini penyakit non medis. Padahal belum kalau yang didatengin kiai, Habib yang lurus yang benar nggak apa-apa. Kalau yang datengin dukun, itu 40 hari sholatnya nggak diterima, Bu. Oh. Lah dia setannya. Setannya dia. Tadinya nggak ada saya masukin setan. Oh, iya. Makanya banyak yang ketipu sama orang-orang kayak begini. Guru saya dulu almarhum Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub itu nulis buku. Buku itu masih ada sampai sekarang. Judulnya apa? Setan berkalung surban. Berkalung surban. Beliau pakar hadis dan mantan imam Masjid Istiqlal, imam besar. Iya, setan berkalung surban. Itu dukun tapi pakai sorban. Itu. Udah dikasih tahu, Bib, selesain Bib gitu. Saya capek ngoperatorin katanya gitu. Ya, ya. Nah, ya, jadi harus begitu Ibu cirinya. Jadi kalau Ibu lihat orang itu lihat sesuai nggak sama Rasulullah, akhlaknya apanya. Dan yang saya lihat itu murah senyum, Bu. Yang saya saksikan itu tidak pelit senyum. Senyum dia gitu. Ya, siapa tahu Ibu ada rezeki nanti bisa ketemu. Iya, wali Allah itu. Siapa tahu ada rezeki bisa ketemu gitu. Ada Bu rezeki nak. Ada Bu rezekinya, ada rezekinya itu. Insya Allah ketemu nanti. Insya Allah nanti orang-orang Sari Asih pada ketemu. Ya udah begitu aja. Semoga Ibu pada sehat, afiat, lahir batin. Semoga dimudahkan semua hajatnya, urusannya, dan semoga kita semua bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sholihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Fa'fu anna ya karim, fa'fu anna ya rahim, irhamna ya arhamar rahimin, da'wahum fiya subhanakallahumma wa tahiyyatu fiya salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.